Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, setelah 2 hari kita tidak live ya, karena saya ada acara di Palembang. Ini kita berusaha live lagi. Bicara mengenai ya tentu saja yang lagi hangat, yaitu soal Anies Imin. Nah, ada satu kata yang sangat terkenal setelah deklarasi atau setelah Anies Imin dipertemukan atau dipasangkan, yaitu kata pengkhianat. Kalau bahasa Inggrisnya traitor ya. Kata pengkhianat, mengkhianati ini umumnya keluar dari kubu Demokrat terhadap baik Anies Baswedan maupun Surya Paloh, terutama terhadap Anies Baswedan. Ini coba kita lihat perspektif pengamat politik Ubedillah Badrun soal pecahnya atau tidak bersepakatnya koalisi perubahan ini untuk mendukung Anies AHY. Kenapa? Misalnya dia mengatakan ini sih bukan soal mengkhianat. Ini ada 3 kelemahan di dalam koalisi yang dicermati oleh Ubed ya. Ubed itu nama panggilan dari Ubedillah Badrun. Apa saja? Coba kita lihat dan kita bacakan serta kita ulas ya. Jadi jangan mudah untuk mengatakan mengkhianati, berkhianat dan lain sebagainya. Nanti setelah ini ada pernyataan firm dari Habil Marati yang meminta SBY cabut kata pengkhianatan tersebut. Kenapa? Coba kita nanti lihat juga ya. Oke. Coba kita bacakan. Bukan soal hianat mengkhianati, Ubedillah beberkan 3 faktor penyebab koalisi bubar. Republik Merdeka, bukan soal hianat atau mengkhianati, tapi ada 3 faktor utama pemicu retaknya koalisi politik jelang pemilu 2024. Pendapat itu disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun. Menurutnya, dinamika perubahan koalisi pada dukungan capres-capres kerap terjadi saat ini. Di antaranya Koalisi Indonesia Bersatu KIB, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR, Koalisi PDIP P3 yang belum punya nama koalisi, dan terakhir Koalisi Perubahan dan Persatuan. KIB yang digawangi Partai Golkar, PAN dan P3 bubar setelah P3 mendukung Ganjar Pranowo yang dideklarasikan PDIP. KKIR yang digawangi Partai Gerindra dan PKB bubar setelah Golkar dan PAN bergabung, kemudian berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju KIM. Sedangkan Koalisi PDIP P3 bergejolak karena belum ada kepastian persetujuan cawapresnya Sandiaga Uno dari P3 atau siapa. KPP yang digawangi Nasdem, Demokrat dan PKS bergejolak setelah PKB bergabung dan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar dicalonkan sebagai cawapres Anies Baswedan dan Demokrat keluar dari koalisi, urai Ubedillah. Fenomena bubar dan bergejolaknya koalisi politik di Indonesia, kata Ubedillah, setidaknya disebabkan 3 faktor utama. Pertama, karena tidak ada satupun koalisi yang dibentuk berdasar kesamaan pandangan ideologis, tetapi lebih pada kepentingan pragmatis kekuasaan sehingga rapuh dan rentan bubar. Oke. Kedua, karena tidak efektifnya komunikasi politik antar elit partai disebabkan ego dan problem beban persoalan di antara mereka, sambungnya. Dan yang ketiga, belum terjadinya kesepakatan pragmatis di antara mereka terkait siapa cawapres termasuk sharing kekuasaan. 3 faktor itulah yang menyebabkan koalisi politik bergejolak bahkan bubar. Jadi sesungguhnya bukan soal hianat mengkhianati, pungkas Ubedillah. Jadi saudara sekalian ya, kalau dalam politik itu ya begitulah. Kalau kita pakai ukuran moral ya untuk menggambarkan sebagai ini punya moral, ini enggak dan lain sebagainya, maka agak berat rasanya. Kenapa? Ya tadi, karena ada persoalan-persoalan seperti itu. Dan yang paling utama adalah sebenarnya
ya mereka berkoalisi itu bukan karena kepentingan ideologis, bukan kepada kepentingan yang kira-kira mereka punya pandangan yang sama, visi dan misi koalisi itu, tetapi lebih pada kepentingan pragmatis. Ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang kanan, kiri, tengah, itu semua gak jelas, ya kan? Siapa bisa berkoalisi dengan siapa gak jelas. Ya sebagai contoh lah, misalnya kalau kita bicara tentang bagaimana garis partai, P3 dengan PDIP itu jauh sekali spektrumnya. Satu spektrum kanan dan bahkan lebih kanan dibandingkan PKB maupun PAN. Satu kiri banget, lebih kiri dibandingkan Gerindra atau Nasdem misalnya. Karena itu toh mereka tetap bersatu aja karena kepentingannya pragmatis tersebut. Nah, sama seperti misalnya koalisi perubahan. Awalnya menggembar-gemborkan perubahan, ya kan? Dan mereka mewakili inti dari perubahan tersebut. Tapi begitu kemudian tidak ada kesempatan untuk mendudukkan misalnya AHY sebagai calon wakil presiden, ya berhenti juga akhirnya. Atau misalnya Nasdem juga harus dikritik. Nasdem juga kemudian tidak bisa menyepakati AHY. Tapi Nasdem kan paling tidak dia tidak mendorong orangnya. Nah, Demokrat mendorong AHY seperti harga mati. Jadi bukan soal berkhianat. Intinya seandainya koalisi ini tidak mendorong atau mendudukkan AHY sebagai calon wakil presiden, maka Demokrat bubar, Demokrat mengundurkan diri. Ya itu yang beratnya. Padahal kalau saya nilai misalnya Anies Muhaimin PKB, saya harus mengatakan Muhaimin PKB ya, itu ya lebih memberikan kepastian dibandingkan Anies AHY. Anies Muhaimin PKB itu jelas 117 kursi itu jelas bisa mengantarkan Anies sebagai calon presiden. Sementara Anies AHY dengan misalnya sokongan dari PKS ya hanya 104 kursi. Masih kurang 11 kursi lagi. Jadi asumsinya masih membutuhkan partai lain untuk bergabung andai kemudian Nasdem ngambek misalnya. Kan tidak bisa juga politik saling kunci. Oke, itu satu. Yang kedua, ini yang menurut saya jadi masalah. Yaitu komunikasi politik antar elit itu yang tidak jalan dengan baik. Kenapa tidak jalan dengan baik? Sederhana. Ketika terakhir kali Anies sebagai calon presiden untuk bersafari menghadap Surya Paloh, menghadap SBY, menghadap Salim Segaf Al-Jufri, itu kan kesannya kan gak efektif. Kenapa gak mereka bertemu dalam satu tempat, sama-sama bareng-bareng? Kan kesannya Surya Paloh sama SBY tidak boleh berdebat, tidak bisa berdebat. Selesaikan dulu pion-pion mereka, baru mereka raja-rajanya maju. Jadi akhirnya apa? Yang selesai di tim 8 itu tidak selesai di elit mereka. Tim 8 sepertinya menyepakati AHY, tetapi ketika nama ini disodorkan ke Nasdem, Nasdem menolak. Artinya kan komunikasinya tidak efektif. Gitu. Nah yang ketiga memang tadi bagi-bagi jabatannya belum jelas. Misalnya siapa jadi capres, siapa jadi cawapres. Ya udah. Dalam kasus KPP ini dan dalam kasus KKIR, dalam kasus KIB, yaitu bikin bubar koalisi. KIB berkoalisi tanpa calon presiden dan calon wakil presiden. Orang bingung ini koalisi apa. Kemudian KKIR berkoalisi, mengatakan berkoalisi tapi hanya mendeklarasikan Prabowo. Sementara mitra koalisinya dibiarkan begitu saja. Lalu PDIP, P3 seperti dilepeh P3. Bayangkan tidak ada kepastian apakah mereka bisa dijadikan wakil presiden atau tidak. Kalau enggak ngapain berkoalisi misalnya kan begitu. Nah kalau misalnya berdasarkan nilai enggak juga benar. Bagaimana nilai P3 value-nya sama. Jadi memang di satu sisi kita harus lihat kepentingan pragmatis memang menyebabkan bubar koalisi tersebut.
Tetapi pembagian kekuasaan yang pragmatis, jabatan itu juga memberikan kepastian. Jadi dua pragmatis itu harus didekati yang berbeda ya. Kepentingan terlalu pragmatis itu bisa membubarkan koalisi, tapi pembagian yang jelas secara pragmatis itu penting agar menghilangkan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itulah yang membuat kemudian benih-benih perpecahan di antara koalisi perubahan ini. Jadi rasanya ya tidak bisa kita katakan hianat mengkhianati. Contoh paling gampang ya, nanti juga akan disinggung oleh Habil Marati. Misalnya Anies Baswedan disodori pasangan Anies Muhaimin atau Anies AHY. Kan menurut saya ya dia pilih akan Anies Muhaimin. Kenapa? Karena Anies Muhaimin membawa gerbong yang menyelesaikan persoalan, yaitu gerbong PKB dengan 58 kursi, 58 kursi. Nasdem 59, cukup 117. Kalau dia mengatakan tidak, dia kembali pada baseline. Baseline-nya adalah dukung Anies AHY didukung oleh Demokrat dan PKS. Kurang kursinya. Kursinya hanya 104. Sementara Nasdem mendelay itu karena dia tidak ingin. Jadi Sobat Era sekalian, ya memang kemudian tidak bisa tidak. Nah itu pertama kalau kita lihat soal jumlah kursi. Kedua, soal yang terkait dengan bagaimana mengeruk suara. Coba bayangkan ya, kalau problem Anies itu adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, ya tidak bisa diselesaikan dengan AHY. Atau sebenarnya problem terbesar Anies itu bukan itu. Problem terbesarnya adalah framing Wahabi, framing kanan, garis keras, intoleran, radikal dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya kubu Anies yang dibantu oleh Islam kanan atau Islam modernis melakukan sholawat dan lain sebagainya, orang bilang langsung tuh intoleran, kadrun dan lain sebagainya. Tapi cap itu tidak akan muncul di kalangan NU dan PKB. Nah, kenapa? Karena selama ini PKB, NU terutama adalah mitra aliansi strategis partai yang paling kiri seperti PDIP. Ditengarai banyak orang NU malah pilihnya PDIP, ya kan? Nah, pilih PKB juga tentunya. Jadi soal itu Sobat Era sekalian yang harus kita pahami. Kecuali posisinya sama, Anies AHY cukup kursinya, Anies Muhaimin cukup kursinya. Itu baru kemudian kita bisa bilang ada pengkhianatan dan lain sebagainya. Ya, tetapi ini berbeda kondisinya. Muhaimin dan PKB itu memberikan kepastian pencalonan Anies Baswedan. Sementara AHY dan Demokratnya tidak memberikan kepastian. Itu soalnya. Karena tadi lemahnya komunikasi politik Demokrat terhadap Nasdem atau sebaliknya, sehingga mereka tidak mau dan tidak mensepakati AHY sebagai cawapres. Oke, Sobat Era sekalian, itu yang kita harus pahami ya. Coba kita bacakan komentar Sobat Era. Walaupun saya agak capek sini karena baru mendarat dari Palembang. Kebetulan ada seminar di sana tentang demokrasi dan saya sekalian juga ikut istilahnya menigah 3 hari ya. Karena saudara sepupu saya meninggal dunia ya, suaminya, dan kebetulan tinggal di rumah saya ya di Palembang. Oke. Kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Semangat Nasdem, semangat PKB, semangat PKS, semangat Pak Anies dan Caimin. Semangat kita semua, semangat menuju perubahan. Nah, saya harus mengatakan ketika kita bicara Caimin dan PKB. Jadi koalisi Anies, Caimin, PKB. Caimin sebagai tokoh tidak menarik. Tapi dia bawa gerbong bernama PKB yang memastikan pencalonan Anies. Itu soalnya, ya kan? Jadi padahal orang dalam Pilpres itu yang dilihatnya Anies Baswedannya, dan Anies bisa seperti kata Tony Rosid, bisa meruntuhkan tembok framing yang selama ini dituduhkan kepada Anies.
Ya, siapapun yang mendukung Anies pun dituding kadrun lah, dituding hilafah lah, pendukung hilafah, anti NKRI, kemudian intoleran dan lain sebagainya. Nah sekarang orang-orang yang Islamofobia tersebut tidak bisa lagi secara mudah melekatkan itu kepada Anies Muhaimin. Karena bisa ngamuk NU kalau dibilang intoleran dan lain sebagainya. Karena NU dianggap sebagai Islam yang penjaga persatuan. Gitu ya. Oke. Apalagi ya. Prabowo sekarang bingung antara Erlangga atau Erik. No. Nggak bingung dia. Ya bingung lah. Tapi mungkin bukan Erlangga atau Erik. Kelihatannya Prabowo menunggu sinyal dari Pak D. Sinyal dari Pak Lurah. Sinyalnya apa nih? Apakah saya harus diwajibkan memilih Gibran? Karena itu tolong cepat putuskan MK. Kalau tidak ya dia harus memilih antara Erlangga atau Erick Thohir. Nah, tapi Erlangga tidak akan berani karena dulu desas-desusnya sebenarnya Golkar ini mau bergabung ke kubu Anies, tapi sepertinya Erlangga punya handicap ya itu tadi yang kita bilang politik saling sandra itu ya. Bisa jadi tiba-tiba Prabowo ya Hovifah, dia lamar Hovifah, bisa jadi begitu. Nah ini ada bilang Bentang, gimana ceritanya Bang Rafli ya, bukan Rafli saya, Anies sama Caimin mau dibawa kemana? Apa kapasitas Caimin mampu mendongkrak track record saja nggak jelas. Sekali lagi Sobat Era sekalian ya, bukan Caiminnya yang menarik, tapi PKB-nya itu loh. PKB dengan, sekali lagi PKB-nya itu yang menarik, bukan Caiminnya. PKB dengan PKB dengan 58 kursi sekali lagi itu menyelesaikan dua persoalan terbesar bagi Anies Baswedan. Satu, kepastian partai politik pendukung yang mencapai presidensial threshold dan selesai dengan PKB. Karena Nasdem PKB cukup. Yang kedua, bagaimana menjebol tembok framing yang terlalu tebal terhadap Anies yang dikatakan intoleran lah ya oleh mereka-mereka yang Islamofobia. Nah kalau kubu yang bergabung adalah kubu NU, bau-bau NU, bau-bau PKB, mungkin serangan itu tidak akan tebal lagi ketika berkampanye di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, Anies bisa lebih menampilkan citra sebagai sosok yang nasionalis sejati, ya, yang menghargai kebinekaan dan lain sebagainya. Walaupun at the same time agak aneh, karena sesungguhnya PKB kan kental sekali dengan Islamnya, tapi Islamnya PKB Islam kiri, Islam yang dekat dengan kaum nasionalis. Ya, sementara Islam politik kanan, ya itu kelompok-kelompok yang selama ini banyak menentang Presiden Jokowi. Akan lucu, pemilih orang Islam di Indonesia seperti saya katakan, ya walaupun mayoritas, tapi mayoritas pula takut dengan Islam itu sendiri. Ya, bahkan ada yang Islamofobia. Oke, itu ya Sobat Era sekalian yang ingin saya share, dan kemudian nanti saya akan lanjutkan dengan pembicaraan Habil Marahati yang bilang stop pengkhianatan itu ya. Oke, coba. Jangan menelan ludah sendiri, Bung. Ludah yang mana saya telan? Karena saya kan dari awal kan politiknya itu adalah politik bagaimana Anies bisa baik ya untuk dicalonkan. Kan saya kan pada dasarnya kan tidak punya preferensi yang terlalu kental dengan calon wakil presiden, karena bagi saya yang paling penting adalah tetap kredonya wakil presiden itu ya haruslah orang yang bisa menambah daya gedor atau daya kemenangan dari Anies Baswedan. Dan saya anggap Caimin dan PKB-nya terutama mampu untuk itu. No, bukan Caiminnya. Tetapi Anies akan lebih mudah dibawa ke Jawa Tengah dan Jawa Timur karena didukung oleh Caimin dan PKB. Jadi PKB-nya itu yang harus dilihat. Ya, gitu ya Sobat Era sekalian. Oke.
Kecuali jadi sekali lagi sahabat era sekalian, kalau kita mau memilih yang ideal ya, you name it. Yang ideal itu seperti apa? Bagi Anies. Yang ideal bagi Anies itu adalah dia bisa menyatukan antara kelompok kanan dan kelompok kanan politik dan kelompok kiri politik sesungguhnya. Karena kelompok nasionalis ada kelompoknya PDIP. Nah, kelompok kanan politik, kelompok Islam kanan ya, itu selama ini yang paling kritis dalam pemerintahan. Kelompok Islam kiri dalam tanda kutip ya, itu kelompok yang selama ini mendukung pemerintahan, yaitulah NU dan lain sebagainya. Itu saya bahasa Islam kanan dan Islam kiri ini saya dapatkan dari almarhum Azumardi Azra. Tapi sekali lagi kanan kiri itu bukan positif negatif, itu spektrum ya. Karena kanan itu Islam, kiri itu nasionalis. Jadi Islam yang nasionalis, yang lebih dekat dengan kalangan nasionalis itu ya itu NU dan PKB. Tapi Islam yang dekat kanan sekali itu ya itu PKS, misalnya Muhammadiyah dan lain sebagainya. Jadi kita harus pahamkan ya performance politik yang sejauh ini agak berbeda. Zaman dulu ya Masyumi itu yang namanya Islam kanan, NU yang Islam kirinya. Oke, sobat era sekalian, kita akan lihat ya. Jadi sekali lagi ya. Udah sih biasa aja Pak SBY, jangan terlalu baper, toh yang orang kalau jualan barangnya mau dibeli nggak jadi dibeli kan biasa aja, jangan ngambek, nggak baik lah. Oke. Kemudian apalagi ya Bung, apa ini? Bung, putarkan video wisuda tahfidz Quran, wah 3 tahun yang lalu. Saya nggak tahu apa isinya, tapi sekali lagi kita politik itu dinamis ya. Kalau saya boleh memilih, saya nggak mau Imin, ya kan? Karena citra Cak Imin itu tidak pernah baik, ya kan? Oke, kan citranya tidak pernah baik dan elektabilitas. Tapi the problem is ini karena presidential threshold itu limited choice. Kalau misalnya Anies tidak mau dengan Cak Imin, dia mau balik kemana? Dia balik kemana dengan threshold yang masih kurang? Begitu ya. Oke. Itu saja sobat sekalian, kita akan lanjutkan dengan Habil Marati ya, Koalisi Kuning Hijau Biru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.